Saya pernah membaca satu postingan di Facebook atau Instagram, saya lupa persisnya. Dalam postingan itu ada sebuah gambar Maria, seorang wanita yang sedang mengandung. Dan caption tulisan dari gambar itu mengatakan bahwa bayangkanlah kalau tanah di mana Yesus pernah berjalan disebut kudus, apalagi rahim yang mengandung Yesus selama 9 bulan. Kata-kata itu mengatakan, bayangkanlah kalau tanah yang pernah Tuhan jalan menginjak kakinya itu disebut kudus, apalagi rahim dari seorang Maria, diri dari seorang Maria yang membawa Yesus selama 9 bulan. Pasti lebih kudus lagi. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Sebagaimana pengantar tadi yang telah dibacakan oleh Pastor Alex, bahwa kita semua manusia itu adalah berdosa karena kita mewarisi dosa asal yang diperbuat oleh leluhur kita dalam iman, yakni Adam dan Hawa. Namun hanya satu orang di dunia ini, satu manusia yang tidak mewarisi dosa asal, yakni Bunda Maria. Dan saya kira apa yang menjadi caption dari postingan tadi, itulah yang membuat atau yang menjadi alasan mengapa Maria yang kita rayakan hari ini dikandung tanpa noda dosa. Karena ia dipersiapkan oleh Allah sebagai tempat dalam dirinya, dalam rahimnya, Allah yang menjadi manusia akan tinggal dan lahir daripadanya. Itulah yang membuat Maria dikandung, dipersiapkan sejak awal mula hidupnya menjadi tak bercela, dijauhkan dari setiap celah, noda dan dosa, dijauhkan dari warisan dosa asal sebagaimana kita semua. Ia menjadi kudus karena dalam dirinya Allah tinggal, Allah bersemayam. Itulah yang membuat Maria menjadi kudus. Itulah yang menjadi keyakinan dari gereja, sehingga 169 tahun yang lalu Paus Pius ke-9 menetapkan dengan gembira, dengan sukacita, dengan meriah dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, tanpa dosa asal. Gereja meyakini bahwa Maria yang dipersiapkan oleh Allah untuk mengandung Yesus. Karena Yesuslah Allah yang menjadi manusia, tinggal dan diam dalam diri Maria, itulah yang membuat Maria dibebaskan dari semua dosa asal. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, 169 tahun yang lalu juga, pada saat Paus Pius ke-9 menetapkan dogma Maria dikandung tanpa noda asal, Pater Jules Chevalier, seorang imam sederhana, juga mendirikan tarekat kecil para misionaris Hati Kudus Yesus. Pater Chevalier dalam permenungannya, dalam warisan rohaninya, mengatakan kepada para misionaris Hati Kudus harus memandang Maria sebagai ibu, karena dari sanalah juga tarekat kecil ini lahir. Tarekat kecil ini juga dikandung dan dilahirkan oleh seorang Maria. Maka para anggota misionaris Hati Kudus harus menjadikan Maria sebagai ibu. Dalam segala tugas perutusan karyanya harus mengikut sertakan Maria. Maria menjadi ibu sehingga Pater Jules Chevalier memberikan sebuah gelar Maria Bunda Hati Kudus sebagai sebuah cinta dan penghormatannya. Maka ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa ini, kita juga diingatkan bahwa kita juga membawa dalam diri kita Yesus Kristus yang hidup. Setiap hari Minggu kita menyambut tubuh Tuhan.
Sebagian dari kita bahkan setiap hari dalam misa pagi kita menyambut Yesus dalam rupa roti. Kita mengandung dalam diri kita Yesus Allah yang menjadi manusia. Maka sudah seharusnya dan sepantasnya hidup kita juga seperti Maria dalam segala ketaatannya, dalam segala kerelaannya, seperti dalam bacaan Injil tadi. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menghidupi janji ini sepanjang hidupnya, dan itulah yang menghantarkannya kepada kekudusan. Kita juga yang mengandung Yesus lewat sakramen yang kita terima, juga seharusnya hidup seperti Maria. Dalam segala ketaatan, kerendahan hati, kepasrahan total kita kepada Allah, harusnya juga kata-kata kita, perbuatan kita, pikiran kita seperti Maria. Karena kita juga mengandung Allah dalam diri kita. Dan daripada itu, semoga kehadiran kita juga menghadirkan Kristus seperti Maria dalam seluruh hidupnya menghadirkan Yesus. Kita juga diajak pada hari raya Maria dikandung tanpa noda dosa ini untuk mengingat dengan baik, agar kehadiran kita juga kita mampu menghadirkan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam amanat rohaninya juga Pater Sivalia berpesan kepada para anggota tarekat dan semua yang menghayati spiritualitas hati untuk menjadi hati Allah di dunia. Karena mereka membawa Yesus dalam dirinya, maka mereka juga harus menghadirkan menjadi hati Allah di tengah-tengah dunia. Hati Allah yang penuh belas kasih, hati Allah yang penuh cinta, hati Allah yang penuh kerahiman, itulah yang harus dihadirkan. Maka hari ini juga bersama Maria dan seluruh anggota tarekat MSC kita dipanggil untuk menjadi hati Allah di tengah-tengah dunia lewat kata-kata kita, lewat kehadiran kita, lewat perbuatan kita. Kita diutus, dipanggil seperti Maria menjadi hati Allah di dunia. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan panggilan kita, maka kita juga pada akhir hidupnya juga sesudah kematian kita akan diangkat seperti Maria ke dalam kemuliaan para kudus di surga. Semoga Tuhan memberkati kita semua.